لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu saniyatu, masalah yang kedua. Al-mas'alatu as-saniyatu, masalah yang kedua. Turuwul mani'i, datangnya yang menghalangi. Turuwul mani'i, datangnya yang menghalangi. Idza hadat, jika haid. Idza hadat, jika haid. Al-mar'atu, seorang perempuan. Al-mar'atu, seorang perempuan. Au nafisat, atau ia nipas. Au nafisat, atau ia nipas. Awalal waktu, pada awal waktu. Awalal waktu, pada awal waktu sholat. Au asna'ahu, atau pertengahan waktu sholat. Au asna'ahu, atau pertengahan waktu. Wastagroko, dan menghabiskan. Wastagroko, dan menghabiskan. Al-haidu haid, wan nifasu, dan nifas. Baqiyatal waktu, sisa waktu. Baqiyatal waktu, sisa waktu. Wajib, maka wajib. Ba'da zawalil mani'i, setelah hilangnya penghalang. Ba'da zawalil mani'i, setelah hilangnya penghalang. Al-qadha'u, qadha li sholati dzalikal waqti, terhadap sholat waktu tersebut. Li sholati dzalikal waqti, terhadap sholat waktu tersebut. Bisyarti antakuna, dengan syarat ia ada. Bisyarti antakuna, dengan syarat ada. Qad adrokat, ia mendapati. Qad adrokat, ia mendapati. Qabla turuwi dzalikal mani'i, qabla turuwi dzalikal mani'i, sebelum datangnya penghalang tersebut. Sebelum datangnya penghalang tersebut, ma perkara yasa'u, yang cukup. Tilka sholati, sholat tersebut. Yasa'u, yang cukup. Tilka sholati, sholat tersebut. Ma'at toharoti, beserta bersuci. Ma'at toharoti, beserta bersuci. Laha, untuknya. In lam yumkin, jika tidak memungkinkan. In lam yumkin, jika tidak memungkinkan. Takdimuha, mendahulukannya. Takdimuha, mendahulukannya. Baik, setelahnya kemarin kita membahas pelajaran yang kelima, yaitu membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas. Kemarin ada 11 perkara yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas. Yang pertama apa? Pertama, haram sholat. Yang kedua, haram tawaf. Yang ketiga, haram menyentuh mushaf. Yang keempat, haram membawa mushaf. Lalu haram diam di dalam masjid. Haram membaca Quran dengan maksud membaca. Lalu haram puasa. Haram dicerai. Lewat ke dalam masjid jika khawatir mengotori masjid. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, di antara pusar dan lutut. Sentuhan kulit, bermesraan, mubasyaratan. Lalu bersuci dengan niat ibadah. Nah, itu adalah 11 perkara yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid dan nifas. Kemarin yang diharamkan pertama adalah sholat. Ya, sholat yang mana? Sholat yang mana saja, mau itu sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah, termasuk sholat jenazah, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nah, dalam permasalahan sholat ini ada 2 permasalahan penting yang kemarin dibahas. Kemarin baru dibahas satu, yaitu masalah hilangnya penghalang. Artinya hilangnya penghalang itu maksudnya seorang perempuan berhenti dari haidnya, darahnya berhenti alias suci, kan gitu. Nah, kemarin masalah zawalul mani, jika seorang wanita haid atau wanita nifas sebelum habis waktu sholat,
meskipun ukuran waktu yang cukup untuk takbiratul ihram atau lebih, maka wajib ia mengqadha salat pada waktu tersebut dengan dua syarat. Syarat yang pertama apa? Tetap selamat dari yang menghalangi sekadar untuk bersuci dan syarat-syarat yang lain. Dan yang kedua, tetap dalam keadaan selamat dari penghalang untuk waktu yang cukup melaksanakan sholat dengan seringan mungkin. Sehingga kalau misalkan seorang perempuan berhenti dari haidnya 5 menit lagi menjelang waktu sholat berakhir, maka wajib mengqadha sholat tersebut. Atau 1 menit menjelang sholat berakhir, maka dia wajib untuk mengqadha sholat di waktu tersebut. Dan kalau sholat tersebut bisa dijama dengan sholat sebelumnya, maka juga wajib mengqadha sholat sebelumnya. Contohnya misalkan berhenti di akhir waktu asar, maka asarnya diqadhoi dan juga zuhurnya. Atau di akhir waktu isya, isyanya diqadha dan juga waktu maghribnya. Kalau bisa dijama. Itu masalah apa tadi? Zawalul mani, hilangnya yang menghalangi. Nah, sekarang kita akan membahas permasalahan yang kedua, yaitu pada waktu datangnya penghalang. Artinya ketika seorang perempuan keluar darah haid atau keluar nifas. Ketika seorang perempuan haid atau nifas di awal waktu sholat, di tengah-tengah waktu sholat, lalu haid dan nifas tadi menghabiskan sisa waktu sholat, maka wajib baginya mengqadha sholat jika nanti dia telah selesai haidnya, telah selesai nifasnya, maka sholat tersebut wajib untuk diqadha dengan syarat apa? Waktu pas datangnya penghalang tadi, waktu tersebut cukup untuk mengerjakan sholat dan bersuci jika memang bersuci tidak mungkin untuk didahulukan, seperti orang yang salisil baul atau mustahadhah. Misalkan 5 menit atau 10 menit cukup gak untuk sholat? Cukup untuk sholat? Cukuplah 10 menit ya. Pas dur adzan lohor ya, neng wiwit teh henteu langsung sholat, naon heula misalkan rebahan heula we santai, lewat 10 menit cus teh keluar darah. Nah, nanti ketika haidnya telah berhenti nanti nih, maka sholat duhur tersebut wajib untuk diqadha. Kenapa? Karena telah melewati waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat. Berarti kalau misalkan belum melewati waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat, apakah waktu tersebut wajib diqadha? Nanti tidak wajib. Contohnya apa? Contohnya misalkan pas dur adzan duhur 1 menit kemudian neng wiwit keluar darah haid, maka nanti setelahnya haidnya berhenti, dia tidak wajib mengqadha sholat duhur tersebut. Kenapa? Karena antara masuk waktu sholat dengan datangnya haid itu belum cukup waktu untuk mengerjakan sholat. Misalun, contoh saja, contoh misalun, lau toro'a jika datang al-haidu haid, lau toro'a jika datang al-haidu haid ba'da dukhulil waktu, setelah masuk waktu. Masuk waktu itu tandanya dengan adanya adzan biasanya. Binis bisa atin dengan separuh jam, setengah jam. Setengah jam berarti berapa menit? 15 menit. Berarti kalau misalkan duhurnya jam 12, berarti jam 12 lewat 15 menit. Walam tusolli, dan belum sholat almar'atu, perempuan. Walam tusolli, dan belum sholat almar'atu, perempuan, tilka sholata, sholat tersebut. Tilka sholata, sholat tersebut. Jika tadi neng wiwit teh datang haid, setelahnya masuk waktu sholat 15 menit. Pas adzan itu langsung sholat lohor teh 15 kemudian neng wiwit keluar darah. Pas keluar darah belum sholat kan? Belum sholat. Bagaimana nanti sholatnya? Wajaba, maka wajib alal mar'ati, atas wanita, atas perempuan,
Wajaba maka wajib al mar'ati atas perempuan idza tahurat jika ia suci, idza tahurat jika ia suci, antak dia ia mengqadha, antak dia ia mengqadha tilka sholata salat tersebut. Nah engke lamun tos suci salat duhur eta wajib diqadha. Kunaon? Li annaha karena sesungguhnya ia, li annaha karena sesungguhnya ia wajadat ia mendapati, wajadat ia mendapati al waqta yang waktu al kafi yang cukup, al waqta waktu al kafi yang cukup li ada itil kasolati untuk menunaikan sholat tersebut, li ada itil kasolati untuk menunaikan sholat tersebut. Kenapa wajib diqadha? Karena ia mendapati waktu yang cukup untuk menunaikan sholat tapi belum sholat. Nah sehingga nanti wajib diqadha jika telah suci. Gitu ya, paham ya? Seperti itu. Kalau pas kasus datangnya haid, nah, atau datangnya nifas. Nomor 2, misalun contoh. Lau toro'a jika datang al haidu haid ma'adukhuli waqtil asri serta masuknya waktu asar. Lau toro'a jika datang al haidu haid ma'adukhuli waqtil asri serta masuknya waktu asar. Masalan contohnya, masalah contohnya lam yalzamha maka tidak wajib baginya, lam yalzamha maka tidak wajib baginya idza tahurat jika ia suci, idza tahurat jika ia suci, antak dia ia mengqadha salat al asri salat asar, antak dia ia mengqadha salat al asri salat asar. Nah kalau misalkan nanti ya, kalau misalkan seorang perempuan haid ya bersamaan dengan datangnya waktu asar, contohnya tadi pas asar masuk pas keluar darah, maka nanti dia tidak wajib untuk mengqadha sholat asar tersebut ketika nanti dia telah suci. Kenapa alasannya? Karena tidak mendapati waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat. Pas asup waktu atau karek 1 menit lah, 1 menit beres adzan cerewek keluar darah, maka sholat tersebut pas datangnya haid tidak wajib untuk diqadhaan nanti. Seperti itu. Li'annaha karena sesungguhnya ia lam tudrik ia tidak mendapati, lam tudrik ia tidak mendapati zamanan waktu yasau yang cukup tilka sholati sholat tersebut, yasau yang cukup tilka sholati sholat tersebut, karena alasannya ia tidak mendapati waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat tersebut sehingga tidak wajib diqadha. Ya. Jadi masalah penting ketika datang atau berhenti atau hilangnya penghalang. Kalau dalam kasus ini ketika datangnya haid atau berhentinya haid. Jadi ada sholat yang wajib diqadha dan tidak perlu diqadha. Bahkan tidak itu kalau bisa dijamak maka harus dikerjakan juga sholat yang sebelumnya. Contohnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya untuk permasalahan apa tadi? Zawalul mani. Kalau untuk datangnya penghalang cukup waktu sholat tersebut saja. Kalau waktu berlalu yang cukup untuk sholat, tapi kalau belum cukup untuk sholat keburu haid maka tidak wajib diqadha nanti. Pas adzan keluar maka nanti ya tidak wajib diqadha. Asani yang kedua tawafu tawaf. Yang kedua yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas adalah tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yahrumu haram alal haidi atas wanita haid wa nufasai dan wanita nifas at-tawafu tawaf bil Ka'bati di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah bagi wanita yang haid dan nifas adalah haram. Wa dalilu dan adapun dalil ala hurmati tawafi atas haramnya tawaf. Wa dalilu dan adapun dalil ala hurmati tawafi atas haramnya tawaf. Qauluhu alaihi salatu wassalam adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, at-tawafu tawaf bimanzilati salat, seumpama salat, bimanzilati salati seumpama salat.
illa annallaha kecuali sesungguhnya Allah, illa kecuali annallaha sesungguhnya Allah qad ahalla sungguh ia telah menghalalkan, qad ahalla sungguh ia telah menghalalkan bihi padanya an-nutqa bicara, an-nutqa bicara. Yang kedua yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas adalah tawaf. Tadi tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawafnya mau tawaf yang fardu ataupun tawaf yang sunat. Tawaf yang fardu itu apakah tawaf yang wajib ataupun tawaf yang rukun? Tawaf yang wajib apa? Namanya tawaf ifadah. Tawaf yang rukun itu. Kalau tawaf yang wajib adalah tawaf wada. Di dalam amal haji itu ada rukun, ada wajib, ada sunat. Nah, dalam tawaf pun ada tawaf yang statusnya rukun, namanya tawaf ifadah. Ada yang tawaf wajib, namanya tawaf wada ketika mau pulang ke tanah air. Yang ketiga adalah tawaf kudum, itu sunat, yaitu ketika kita masuk ke Masjidil Haram. Mau itu tawaf yang wajib ya, mau itu tawaf yang rukun atau yang sunat, sama haram bagi perempuan yang haid atau yang nifas. Apa dalilnya? Sabda Nabi, tawaf itu ibarat seperti salat. Hanya saja Allah dalam tawaf menghalalkan bicara. Jadi artinya dalam syarat itu sama seperti salat, seperti wajib dalam keadaan suci, kedah punya wudu, lalu harus bersih dari najis, dari hadas, kan itu. Harus menutup aurat, itu sama. Hanya saja kalau dalam sholat kan dilarang untuk bicara, nah dalam tawaf itu boleh bicara. Warawa dan meriwayatkan Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laha pada Aisyah, laha kepada Aisyah, lamma hadat ketika ia haid, lamma hadat ketika ia haid fil haji dalam haji, isna'i kerjakanlah ma perkara yasna'u yang mengerjakan al haju orang yang berhaji, al haju orang yang berhaji, ghairu Allah tatupi kecuali engkau tidak tawaf, engkau jangan tawaf, ghairu Allah tatupi selain engkau tidak boleh tawaf bil baiti di Baitullah. Kata Nabi kepada Aisyah, lakukanlah perkara-perkara yang dilakukan oleh jamaah haji, seperti misalkan apa? Ihram. Lalu apalagi misalkan wukuf di Arafah, ya. Hanya saja tidak boleh tawaf, itu saja. Yang ketiga, waqad ajma'a dan sungguh telah ijma. Ijma itu sepakat para ulama setelah wafatnya Nabi. Al ulama ala tahrimi tawafi atas haramnya tawaf, ala tahrimi tawafi atas haram tawaf, alal haidi atas wanita haid, wan nufasai dan wanita nifas. Ulama sepakat bahwasanya haram tawaf bagi wanita haid dan nifas. Wajma'u dan mereka sepakat annahu sesungguhnya la yasihu tidak sah min hadarinya, la yasihu tidak sah min hadarinya tawafu fardin tawaf fardu, wala tatawwu'in dan tidak sah tawaf sunat. Dan para ulama juga sepakat tawaf tidak sah bagi perempuan yang haid nifas, mau itu tawaf yang fardu. Tawaf fardu apa aja? Tawaf yang rukun atau tawaf yang wajib, dan juga tidak sah tawaf yang sunat. Wajma'u dan mereka sepakat anal haidho sesungguhnya wanita haid, wan nufasa dan wanita nifas, la tumna'u tidak dihalangi, la tumna'u tidak dihalangi min syai'in dari perkara, min manasikil haji dari ibadah-ibadah haji, min manasikil haji dari ibadah-ibadah haji, ma ada tawafa selain tawaf, wa raka'ataihi dan sunat 2 rakaat tawaf, ma ada tawafi selain tawaf, wa raka'ataihi dan salat sunat 2 rakaat tawaf. Nah, para ulama juga sepakat perempuan haid dan nifas tidak boleh dilarang untuk mengerjakan amalan haji selain
tawaf dan 2 rakaat tawaf. Artinya sholat sunat 2 rakaat setelahnya mengerjakan tawaf. Itulah yang kita bahas hari ini. Yang pertama adalah permasalahan datangnya penghalang. Jadi simpulannya, kalau datangnya penghalang itu pada waktu yang telah melewati waktu yang cukup untuk sholat, maka nanti ketika telah suci, sholat tersebut wajib untuk diqadha. Kalau belum melewati waktu yang cukup untuk sholat, maka tidak wajib diqadha. Yang kedua, yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid nifas adalah tawaf. Semua tawaf, mau itu yang fardu ataupun yang sunnat, gitu ya. Allahu alam. Rabbin fana bima alamdana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatilana fi dinina, tawassalna bita'alumin, tawassalna bita'limin, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.